ulama, hadirin wal hadirat khusus yang kita muliakan kalau kita bersama Al-Mu'arraq Al-Mukarram Al-Alim Al-Fadhil Haji Ahmad Darmawi atau Abah Berkulur beserta rombongan dan Bapak Habib beserta rombongan, dan juga ada Bapak Rahman dari Banjarmasin, dari Butini dan guru-guru yang lainnya. Kita doakan para habaib dan guru-guru di sini mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajatnya. Dan seterusnya kita mintakan kepada guru kita yang mulia Abah Berkulur untuk membacakan manaqib. Sebelum beliau menyampaikan pembacaan manaqib, terlebih dahulu kita mintakan kepada Abah Bapak Rahman dari Banjarmasin untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada beliau kami persilahkan. له البشرى في
Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah Subhanahu wa taala yang mana kita ini selalu diberinya nikmat dunia maupun nikmat akhirat atau nikmat ibadah. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita cinta kepada beliau dan mengharap syafaat dari beliau di dunia maupun di negeri akhirat. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru agama, hadirin hadirat sekalian jemaah majelis bulanan pembacaan manaqib Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Kubra radhiyallahu anha, yang mudah-mudahan kita sebaratan selalu mendapatkan rahmat, keampunan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan daripada Rasulullah SAW dan Ummul Mukminin dan para aulia-aulia lain. Kita ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Haji Duni beserta istri dan seluruh keluarga beliau yang penyebab beliaulah kita berkumpul di tempat ini di dalam kegiatan yang mulia ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberi Allah keberkahan di dalam hidup beliau sekeluarga, dalam urusan, dan diberi umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berberkah, dalam keadaan dicintai Allah dan Rasul, dan selalu diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang manfaat, yang berberkah, dan urusan-urusan beliau selalu diberikan Allah keberhasilan dengan keberkahan, dan anak cucu beliau dijadikan sebagai hamba Allah yang saleh dan salehah. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita di majelis ini membaca manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, yang mana di antara keistimewaan daripada Sayyidah Khadijah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Nabi, aku dikaruniai oleh Allah Ta'ala cinta bagi orang yang mencintai Siti Khadijah. Maka kita membaca daripada manaqib Siti Khadijah bermula keistimewaan sebagian keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan pula yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman dan Sayyidah Khadijah Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapatkan keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra
keturunan beliau terpelihara dari keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar dengan Sayyidatul Tahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya Qusay. Sayyidah Khadijah bin Khuwailid bin Azm bin Uzza bin Qusay, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan di antara keistimewaan Siti Khadijah termasuk daripada ahli tarak, yaitu apabila ditawassuli dengan menyebut ya Ummana Khadijah, ya Ummana Khadijah, ya Ummana Khadijah, maka hadirlah beliau. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anhu mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan yang kuat, semangat besar, pandangan pendapat yang tetap, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan di antara keistimewaan beliau orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta, dan membantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah agama Islam. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan beliau senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda, menjalani rumah tangga yang tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah diberi pangkat Afdalu wa Sayyidatu Nisa'il Alamin, dan istri yang paling utama dari istri-istri baginda, dan semua anak-anak baginda dilahirkan daripada beliau, malaikat Ibrahim maka dari Mariatul Qibtiyah. Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah. Satu Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimatul Zahra. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda Rasulullah SAW ke Madinatul Munawwarah. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah berkhidmat menyiapkan makanan dan minuman untuk berkhidmat baginda berkhalwat di Gua Hira, dan senantiasa beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantari makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah mendapatkan ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar daripada Rasulullah SAW bahwa telah menyediakan untuk beliau mahliga yang terbuat dari mutiara. Dan adalah keistimewaan beliau sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Rasulullah dengan berkat mencintai Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Kubra. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah pula, beliau tidak pernah melupakan kebaikan, Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Sayyidah Khadijah, dan menghormati keluarga beliau, dan mengirim hadiah. Terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian membagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan baginda sering menyebut-nyebut kebaikan Siti Khadijah serta memuji dan bercerita dan keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah, dan Rasulullah tidak pernah bosan-bosan sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan serta memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Khadijah. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan senang ataupun susah, tidak pernah meninggalkan baginda ketika baginda diasingkan orang kafir. Beliau selalu menemani dan menghibur baginda sekalipun umur beliau lebih daripada 60 tahun, karena cinta dan sayang pada baginda. Kurang lebih 3 tahun
diasingkan baginda bersama Sayyidah Khadijah dengan sabar dan ridha, merasakan lapar dan haus manakala makanan dan minuman tidak ada, maka sudianya kita umat Islam menundukkan kepala mengingat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah yang membantu dan membela serta menghibur Rasulullah SAW dan mendakwahkan agama Islam di Makkah seperti sabda beliau, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripada Khadijah. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang-orang kafir kepadaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Dia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Dia telah memberi keturunan kepadaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Dan adalah keistimewaan baginda yaitu Sayyidah Khadijah ketika beliau akan meninggal, Rasulullah yang menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa malaikat daripada surga. Maka inilah sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah. Walhasil, kesimpulannya beliau bahwa Sayyidah Khadijah bahwa keistimewaan Sayyidah Khadijah tidak dapat dihitung menakib beliau dan tidak dapat dibatasi karena beliau selalu dipuji dan diceritakan kebaikan dan keistimewaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah. Di antaranya beliau dianugerahi Allah cinta kepada Rasulullah. Beliau diberi anugerah oleh Allah cinta kepada Rasulullah sampai beliau meminta kepada Rasulullah untuk minta kawini dan hidup beserta Rasulullah dengan membantu keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik keperluan Nabi, membantu Nabi dalam urusan tenaga atau urusan harta. Karena Siti Khadijah terkenal beliau itu adalah orang nang sugih, seorang pengusaha besar, bibinya nang berusaha dan diberi Allah anugerah harta banyak. Beliau kada menyia-nyiakan apa yang diberikan Allah Ta'ala itu. Harta yang diberikan Allah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Nabi kita di dalam menyebarkan agama. Jadi sebaik-baik harta adalah harta yang digunakan untuk kepentingan agama. Membantu pun misalnya, kalau kita membantu orang yang lebih hebat dibantu, nilainya sesudah nang wajib-wajib, sesudah anak, sesudah bini, sesudah witan, adalah orang yang sibuk dalam urusan agama. Para pelajar-pelajar agama, para pengajar-pengajar agama, dengan perhatian kepada mereka itu, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan dalam dunia. Di dalam kitab apa yolah kalau pada salah di dalam kitab Ta'lim kalau pada salah pada kannya Guru Batur Rahman mungkin apalagi kita karena Pak Guru Batur Rahman ini lawas ini mengajar di Al-Falah. Sewaktu diminta silin baca Quran tadi, ujar silin manggah aja bagus, kayak pernah ada manggah aja silin tak bagus, suara silin bagus, bacaan silin bagus, nang kayak apa lagi baharinya, waktu silin anomnya, waktu suara silin kancang-kancangnya. Kalau ada salah di dalam kitab Ta'lim, kalau orang membantu perjuangan agama walaupun kada alim, walaupun kada berilmu, akan diberi Allah keberuntungan, yaitu keturunannya ada orang yang berilmu, ada orang yang alim, ada orang yang soleh.
kada sugih tapi katidulan orang-orang nang ahli ibadat, orang-orang nang memperjuangkan agama. Mudah-mudahan sahibul hajat tuan rumah Pak Haji Duni mudah-mudahan diberi Allah keturunan baik, keturunan saleh, karena alhamdulillah ini kada ma'ambung ada melihat kenyataan ya lah. Kalau ma'ambung itu kadang-kadang barang nang kadada ya ada kan ma'ambung artinya. Kalau menyatakan keadaan yang sudah ada, itu adalah menunjukkan kebenaran. Beliau alhamdulillah Pak Haji ini lawan presiden sekeluarga luar biasa perhatian dengan urusan-urusan agama. Kita lihat di sini banyak guru-guru hadir, ada Habib-habib, dan alhamdulillah beliau membantu lah kepada guru-guru, kepada Habib-habib. Mudah-mudahan beliau apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah berikan kepada beliau. Karena orang nang pamurah, nah itu kelebihan orang pamurah. Orang nang pamurah, ujar Nabi, adalah diberi dua. Pertama, hartanya akan diberi nang banyak dan halal dan berkah. Dan kedua, akan diberikan keturunannya nang saleh. Kita anak diisi keturunan yang baik, amalkan hidupku sifat pemurah. Karena sifat pemurah itu adalah sifat yang mulia. Kalau hidup jadi orang yang pemurah, semuanya hidup itu dapat berkah. Makanan aja, makanan di rumah orang yang pemurah adalah menjadi keberkahan. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amus sahih dawa'un wa ta'amus sahih da'un. Makanan orang nang pamurah, makanan dari makanan orang nang pamurah adalah obat. Obat dari penyakit-penyakit yang menyebabkan kita jauh dari Allah, penyakit-penyakit yang menyebabkan kita ibadah kada diterima, penyakit-penyakit yang membahayakan kita di dunia dan di akhirat. Di antara obatnya adalah makan daripada makanan orang-orang yang pemurah. Cuma jangan obat makan bang, lama badan jangan. Ini kalau kita misalnya diundang orang, disaruh orang itu memang pemurah. Bagus kita makannya dibanyakin. Bagus dibanyakin karena itu obat. Ta'amus sahih, ujar Nabi, dawa'un. Makanan daripada orang, makanan yang diberikan orang nang pamurah, dari makanan orang nang pamurah itu adalah obat. Hebat kada jadi orang nang pamurah. Mulia kada jadi orang nang pamurah. Mulia. Hebat, mulia. Sampai makanan yang diberikan itu jadi berkah bagi orang. Wa ta'amus sahih wa ta'amus sahih da'un. Makanan orang nang bakhil, tahulah bakhil tahu itu lah. Pitih, pamalar, ingken, salah adalah menjadi penyakit. Jadi menang orang bakhil itu ada usaha kita empat makan di situ ada usaha. Ada usaha. Nang nyata ada nyaman baru makanannya. Ini bakhil. Sanunuhan baaruhan juga tagaro paturan mana? Bulu ayam, halarnya, batisnya, nang dihauli, haulnya haul jamak. Mulai Nabi Adam dihauli sampai ke seorang. Nang disurungi, batis ayam, bulu ayam, halar ayam. Saparo nang sarwan katulangan. Nah, jadi dan di antara yang banyak pengaruhnya dalam rumah tangga itu, pemurah ini adalah bibinian. Bibinian ini berpengaruh dalam pemurahnya itu. Pak Haji Duni nih kata tujuh acara kayaknya ini kada lepas daripada dorongan peran besar daripada bini siden. Munjaka bini siden misalnya di Pak Haji Duni kita beracara marangot bini siden kira-kira kada tagawe.
Ujar sidin kemalam berkisah bini sidin nang malah mendurung benar. Nah, dan jadi contoh pada saat hendak berisi harta nang banyak dan berberkah, kemudian jadi anaknya menjadi keturunan nang soleh, keturunannya jadi orang nang soleh, rahasianya pamurah, jangan pamalar. Awarong misalnya ada orang bayar kan, sugih ke orangnya tuh sakit kan yang berpilih. Semua orang yang kita buat baiki itu berpahala, kecuali orang itu jelas untuk maksiat. Aku aja hendak kayak tak dapat langgur Batu Rahman di pasar, hendak kayak membayarkan sidin nomor iwak. Misalnya jalanan ke pasar kandangan sini, sidin mencari samok. Di kandangan ini samok, apa Batu Rahman ini nyaman. Ada kalau samok, tahu enggak? Nah, mencari samuk ada aja inan dua elon sidin, cuma dilihat sidin itu minat sugih aja. Jangan dong pilih orang sugih, orang sugih, orang susah. Nah kayak apa kan? Bila kita bersadar, kita mengapa? Kita berbuat baik, kita dapat pahalanya. Kecuali orang yang akan maksiat. Kita beri duit nyata ini permainan, nah itu jangan tuh haram. Bila kita beri duit pastinya obat haram. Apabila kita beri duit pasti maksiat haram. Itu jadi dosa. Tapi kalau orang yang ada maksiat, ada pasti maksiat, ada pasti berbuat jahat, siapapun orangnya, kita beri perhatian, kita beri apakah duit enggak, makanan enggak, itu pasti ada pahalanya. Jadi kan bisa pilih-pilih. Kalau misalnya di warung itu ada orang berlima, nang susahnya aja dibayarkan, nang sugihnya kadang tak singgung ada saja. Dan kita apabila dibayarkan orang itu harus ditolak. Jangan ditolak, jangan. Aku banyak aja duit, jangan dikirakan banyak duitnya. Orang ini pamurah, hartanya berberkah, itu niatnya. Orang membayarkan, alhamdulillah, terima kasih dengarlah. Kenapa? Karena bukan memalar bayarannya itu, tapi adalah mengambil berkah daripada hartanya yang halal, harta yang berberkahnya. Karena orang, nah ini kita misalnya adalah harta kita nih, oh ya ini kada kakaruan, tapi kita setiap dapat harta kita bagi sebagiannya. Kita sedekahkan sebagiannya. Allah memberi akan datangnya berpilih. Dipilih akan Allah yang bagusnya. Dipilih akan Allah yang halalnya. Dipilih akan Allah yang berberkahnya. Jadi itu bagus. Kemudian di antara sifat orang yang pamurah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pamurah itu arba'atun, 4 macam. Arba'atun la ya'ibuna rihal jannah, 4 golongan orang yang kada akan mencium bau surga. Mencium aja bau surga itu ada, apalagi bau masuk surganya. Maka antara bau lawan surganya itu ujar Nabi, wa anna rihat wa anna rihal la yujadu min masirati 500 amin. Baunya surga hanya sampai ke surganya itu perjalanan 500 tahun. Kita mencium bau surga sudah itu 500 tahun hanya sampai ke surganya. Artinya jauh benar kan? Ini 4 golongan ini jangankan masuk surga, mencium baunya aja ada, apalagi masuk. Artinya jauh benar daripada masuk surga. Mudahan jangan termasuk 4 kita. Ini walaupun orangnya sudah baik, walaupun kebaikan-kebaikan yang lain ada, walaupun ibadat, walaupun berilmu, tapi ada yang 4 ini. Ini kan orang yang baik itu, orang yang bagus itu, kebaikannya banyak, kesalahannya ada. Itu orang bagus.
Tapi kalau misalnya kejahatannya banyak, kebaikannya banyak, tapi kejahatannya banyak juga, ini takut ya kebenaran. Orang yang baik itu kebaikannya banyak, tapi kejahatannya kan ada. Alhamdulillah, misalnya kita ibadat sudah jalan, hidup jadi orang nambah ibadat sudah diberi Tuhan. Dengan urusan ilmu rajinan sudah bagus sudah. Nah, tinggal lagi nang jahat-jahatnya lagi. Nang baik-baiknya sudah, nang jahatnya lagi dijauhi. Di antara nang jahat di dalam kehidupan kita ini, ujar Nabi, mencium bau surga aja ada, yaitu ada 4. Pertama, al-bakhil, yaitu orang nang bakhil. Nomor 1 Nabi madahkan ada mencium bau surga orang nang bakhil. Orang nang pelit, pamalar katanya. Tuh kada mencium bau surga, apalagi masuk surga. 2 jam orang sudah duduk, ada keluar apa-apanya. Jangankan katupat, lukis saja ada. Ada apa-apa. 2 jam, kadang singgung menyinggung nama hilang udah. Adalah aja nama hilang sini. Nang hilang tuh kan kalau sadang sudah menyinggungnya. Parak sini adalah warung ya. Padahal nang laki ini paham ya. Cuma 3 kali pulang beli kada pun menyuruh bini nih, bini kada benar. Mamai bini disuruh. Jadi duitnya kadang aja nang hilang gitu. Orang awak di rumah tangga itu apabila kada buju-buju rapi, nang laki pamurah, nang bini pamurah, sarumahan menghadap bagus. Ya bagus. Ada orang nang itu anyar kita datang lagi. Ada orang nang itu anyar datang, nang bini sudah 4 juga keluar. Ujian nang bini jangan ngulik dulu aja. Bemasak dulu. Nang laki cucuk juga. Dengar kalau diam aja. Mendengar kalau diam, di rumahnya tadi ada bahari dari daerah Hadramaut situ. Di situ terkenal ada daerah satu kampung daerah Hadramaut bahari. Di situ terkenal orang itu katanya dari makan orang kampungnya. Di mana ini kita bilang kalau orang. Maka bahaya bila kita ada apa sampai mengancam. Ujian nang tuan rumah ini, apabila pian kada buta, apabila kada makan, apabila kada sampai makan, dahulu bilang kalau mau ulun talak di ulun. Mungkin berarti kita orang betalakan daripada saking pamurahnya. Adalah maka itu kira-kira. Pemurah itu yang bagus. Menyegerakan mengeluar. Ini mah 2 jam tidak ada keluar apa-apa. Di antara yang disunatkan menyegerakan adalah mengeluarkan jamuan terhadap tamu kepala. Dia lihat, nah masuk satu mat ke rumah Pak Haji Duni dengan percaya itu nabanya ada iwak sudah. Hanya duduk banyu macam keluar. Kan ada beberapa macam yang disunatkan menyegerakan gitu lah. Di antaranya mengeluarkan capat, mengeluarkan jamuan terhadap tamu. Capat mengawinakan anak apabila sudah paham lawan lalakian. Banyak bisi anak bibir belakang. Nah, apabila sudah bisi anak bibir, nang sudah paham dengan lalakian, artinya paham dengan kecintaan bahasa sayangan terang, maka itu cepat dikawinakan. Apabila dibiarkan, apa dosana anak dapat dosana kita. Ini ada macam-macam alasan. Kalau kali dia lejanan anak, kada mau ngawinakan lagi. Jangan. Belum dia keanoman lagi, kada kawal lagi kawin, nya betul aja kayaknya. Harus dihadangi Tuhan ini dosa. Menyegerakan mengeluarkan jamuan terhadap tamu.
Jadi siap apabila ada tamu cepat keluarkan apa kan? Banyu Pak dulu. Ternyata banyu dulu. Dan bahasa pulang. Apalagi baju anji sudah hilang tuh baju anji. Nah, bakhir. Banyak baju apa baju unjuki laki duit nang dipikirakan nukar emas, nukar karudung, nukar baju, nukar tas. Nah, itu aja pikiran. Ada. Nah, alhamdulillah, nah abahnya memberi hari ini 10.000, misalnya 100.000, aduh 20.000 kalau marakan orang akan bersedekah. Ada pikir kayak itu. Nah, ada pikiran kalau itu aja. Agar nukar itu ini 3 lemari di sientas. Ya ini kayak itu Bang Sarasi. Kalau diminyain pakaian Sarasi, pabilanya sandalnya ini apa ngarannya tasnya nang ini pulang warnanya. Maka pulang satu mat berubah pakaian. Model berubah ya lah. Aduh sama nuruti. Ini kadang-kadang terpengaruh model nang kayak di artis, seorang artis aja juga. Sisi hakan lah yang kebaikan untuk bersedekah itu penting. Ada masuk surga Bang Bakir. Wal mannan nomor 2 orang nang haram masuk surga, orang nang kada macium bau surga, nang katujuh mangoya-ngoya kebaikan lawan orang. Katujuh mangoya-ngoya perbuatan baik terhadap orang lain. Tahulah aja. Guru Fathur Rahman tuh aku menulakakan dari umrah. Ya tidak kenapa sama sekali sih dintok. Sagana kurang dipisahkan. Ini pahalanya habis. Kemudian kurang sariknya Tuhan tuh sampai diciumakan bau surga aja. Jadi apabila bababari itu jangan dikuya lagi. Ini kadang kemana-mana kan mengisahkan. Ada nak kada jadi memberi gambarnya kalau kan kita mudah. Ada boleh. Jangan dikisahkan. Imam Ali Zainal Abidin pada tuan-tuan Habib-Habib nih, pada tuan-tuan Syarifah-Syarifah tah. Nang tiba-tiba ka Sayyidina Husain itu ingin memberikan makanan kepada orang-orang fakir setiap malam. Nah, ada nang tahunya jaka kada silin wafat. Makanya di awaknya Imam Ali Zainal Abidin ada 2 balar. Balar kalau namanya kan nomor kayak bebakas itu balar kan. Pertama ada bekas di mata ini, balar di mata karena setiap malam menangis minta ampun dan takut kepada Allah. Dan kedua ada balar di belakang karena bekas setiap malam menyahan makanan memberi beri orang-orang miskin. Saben malam memberi orang. Ada tak orang yang ada sini meninggal gitu. Tuan Guru Haji Zainal Ilmi yang di dalam pagar setiap malam sini memberi orang-orang fakir miskin. Banyak orang yang kada tahu. Banyak orang-orang saleh yang itu diancam. Kamlah pabilanya memberi, aku memberikan. Pabila ikam berpisah, kalian akan aku beri lagi. Ada nang kebalik kah? Nah, bila kada berpisah, bila kada ada kabarnya nak aku beri lagi kan. Oh, rusak jadi katanya. Pabila ikam berpisah, kada aku beri lagi. Nang diberi ini mau jaga kali diberi lagi ini pendek. Nah, ini jangan. Nah, ini sudah merusak. Ini kada digambar, disabarakan, saduniaan malian bahwa seorang bawa wakaf 2.000. Nah, katujuh mah ungkai-ungkai mengisahkan kebaikan. Aku aja kada mengisahkan, cuma gambarnya kalau lahir. Inya tulisan itu, gambar itu hukumnya sama lawan dibaca. Kayak surat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat itu wajib dijawab. Tulisan itu seperti ucapan hukumnya.
jadi dijawab. Nah kayak itu juga tadi, walaupun kada bakisah, tapi disebarluasakan gambarnya lagi. Membantu ini, menyumbang ini, jangan. Badia diam aja. Nang lain itu tahu ada membalas dua. Berapa sudah tadi? Ingatlah. Pertama, akhir. Balik. Jadi budikan di sini jangan ada nambah kiranya lagi. Harus bersedekah hari-hari. Jangan menyuruh lah. Masih kadang-kadang tidak. Hari-hari bersedekah. Apabila kadada jua nang disedekahkan, barang aja binatang nggak disedekahin. Iya binatang. Ini kucing kurus-kurus di rumah. Almarhum Tuan Guru Haji Muhsin Khadri, almarhum Tuan Guru Haji Muhsin Khadri, sidin memberi makannya samot hari-hari. Tuan Guru Haji Muhsin Khadri di zaman itu orang nang hebat di kalangan ulama di Martapura. Abah Guru sakumpul pertama memimpi Rasulullah rupanya Guru Muhsin Khadri. Hebatnya Tuan Guru Muhsin Khadri. Jadi dia Abah Guru sakumpul Guru Muhsin Khadri ini sini bari mengkakubur kalampayan itu jarang aja. Ada nang rancak tuh ziarah kakubur Datuk Kalampayan itu jarang aja. Apalagi haul jarang. Tapi Datuk Kalampayan rancak kalau masih deh. Nah jadi kurang wali itu nang cinta siapa nang manuruti. Kita nih biar nang rajinan kalau akhirnya pengajian sini, biar ke sini, haul ke sini. Tapi sabu puting daripada sifat kurang saleh kan di gitu. Mun alimnya kira-kira kada peniru lagi bang kita. Tapi setiap orang saleh, setiap orang yang dicintai Allah pasti ada sifat pamurahnya. Nah pamurahnya barang dituruk. Nya kada bapak dikarasi dulu bagaimana? Tunggal di kita aja sedekah dulu lah. 5.000 sehari dulu 5.000. Apabila asa nyaman sudah asa kada terasa lagi tambahi pulang. Duitnya ada juga pulang, tambahi pulang. Ini berat benar. Orang nang pamurah ini melatih pamurah. Makanya jangan Guru sakumpul dulu. Amalan nang paling berat bagi nafsu dua. Amalan nang sunat nang paling berat bagi nafsu dua. Pertama bersedekah dan kedua beribadah tengah malam. Tapi nilainya akibat bilanya kamu kan setiap gawian nang berat bagi nafsu itu nilai dan kemuliaannya hebat kalau kita terima. Kalau kita diberi Tuhan. Nang paling berat bagi nafsu kita ini adalah dua ibadah sunat. Pertama bersedekah dan kedua bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Disuruh bersedekah ada kawan. Padahal benar itu ya. Bangun malam ada kawan. Itu nang paling berat. Nomor 1 apa tadi? Bakhil. Nomor 2 katujuh mengisah-ngisahkan kebaikan lawan orang, pemberian kebaikan kepada orang. Dan ketiga mudwinul khamar. Nah ini mungkin kada tagawin ini. Mudahan serajur ya lah. Orang nang katujuh mengakalkan mabuk-mabukan. Ada kau lagi dimaknai minuman keras, wah ini kan ada minuman aja nama membukakan. Ada nang berisap. Ujuk ada sadar diri ya itulah. Nomor 4 wal aquli walideh dan durhaka terhadap ibu bapak. Ada mencium bau surga juga. Mencium bau surga aja ada apalagi masuk. Durhaka lawan kita. Ada sama sekali perhatian untuk menghibur kita. Nah ada katujuh menyakiti lawan kita. Alim kayak apapun, ahli ibadah kayak apapun,
tapi orang tuanya, kuitannya sakit hati terhadapnya, maka Allah kada akan memberikan dirinya itu masuk ke dalam surga. Mencium baunya aja kada, apalagi masuk. Nah. Kemudian pulang, di antara jahatnya orang yang bersifat bakhil, kan manakibnya sudah kalau kita baca tadi. Di antara sifat orang yang bakhil jahatnya, dan jangan sampai bakhil. Makanya pemurah tadi. Idza matal bakhilu qalatul 'abdu wal hafadatu. Apabila orang bakhil mati, maka para malaikat itu mendoakan kepada Allah. Ujar malaikat apa? Allahumma hajib hadzal 'abda 'anil jannati kama hajaba ibadaka amma fi yadihi minad dunya. Ujar malaikat yang di muka bumi, ujar malaikatul hafadzah, mendoakan sabarataan malaikat. Malaikat hafadzah sabarataan memintakan kepada Allah atas orang yang bakhil ini mati, ya Allah, dinding halangi orang ini, halangi orang yang bakhil ini mati daripada masuk surga, sebagaimana mereka menghalang daripada berbuat menghalangi harta mereka daripada tangan mereka untuk berbuat kebaikan di dalam dunia. Sebagaimana mendinding ia akan hamba-hamba engkau daripada harta yang ada pada tangannya daripada di dalam dunia. Malaikat mendoakan orang bakhil ini. Orang nang bakhil tak, orang nang pelit, orang nang pamalar teh. Orang nang pamalar, orang nang bakhil, orang nang pelit itu didoakan oleh malaikat. Ujar malaikat, ya Allah, jangan engkau masukkan ke dalam surga. Dinding halangi orang ini daripada masuk surga, sebagaimana mereka menghalang harta mereka tak sampai kepada tangan hamba-hamba engkau di dalam dunia. Biar banyak tuan guru menyembayangkan. Puluhan ribu orang menyembayangkan. Nang menyembayangkan ini puluhan ribu. Tuan guru banyak diundang menyembayangkan. Tapi selama hidupnya bakhil, malaikat mendoakan supaya jangan masuk surga. Maka malaikat ini lebih cepat kabul doanya karena kada pernah berbuat dosa. Ada untungnya orang bakhil. Hidupnya hina, matinya pun hina. Tapi sebaliknya orang nang pamurah, dunianya mulia dan akhiratnya mulia. Hartanya berberkah, hartanya bermanfaat. Kemudian di antara kemuliaan orang yang bersifat daripada sifat yang mulia yaitu sifat pemurah. Di samping hartanya berberkah, kemudian lagi Allah akan menggantikan, akan memberikan keturunan daripada keturunan yang baik, keturunan yang soleh, asal dengan catatan adalah pemberiannya itu daripada harta yang halal, kemudian dengan ikhlas. Mudahan kita jadi orang nampak murah. Maka orang nampak murah itu pertama Allah akan menghilangkan kedukacitaan. Nah itu kan dukacita orang pemurah itu gembira terus, bahagia terus. Kenapa jadi Tuhan bahagia? Apa kenapa jadi orang tuh bahagia? Karena Allah cinta. Allah cinta. Jadi kelebihan orang nampak murah itu pertama Allah sayang. Dengan sayangnya Allah akan memberikan kebaikan terus sama orang itu. Dari hartanya, dari umurnya, dari keturunannya, diberi Allah yang terbaik terus. Dengan sebab Allah memberikan yang baik-baik terus, nang berkah terus, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesenangan. Nah, jadi itu sifat-sifat pemurah tadi. Karena itu sifat yang
diwajibkan Allah bagi orang yang dicintainya ada gitu. Orang wali aja lah, nang kaya apa aja ibadatnya ilmunya, nang kaya apa aja ibadatnya. Bila ada sifat pemurah, kada kawa jadi wali. Kan menjadi syarat mutlak bagi orang yang hendak diangkat jadi wali adanya sifat pemurah. Nah di sini Siti Khadijah ini nang paling dicintai oleh Rasulullah, di antara sebabnya adalah kepemurahan beliau. Habis harta diserahkan untuk kepentingan agama. Nah, jadi harta yang paling menguntungkan, harta yang paling banyak nilainya, harta yang paling banyak kebaikannya adalah harta yang digunakan untuk kepentingan memajukan agama. Nah, bagus. Membantu orang-orang yang mengajar, membantu orang-orang yang belajar, kemudian mengadakan acara-acara ini. Ada haul siapa? Ada haul manakib Siti Khadijah. Kemudian tadi ditambah dengan haul Guru Kapoh tadi. Semua itu ada keberuntungannya, ada keuntungannya. Orang mencintai orang yang berilmu akan dicintai oleh Allah. Karena orang yang berilmu itu martabatnya tinggi, martabatnya mulia, kemuliaannya dilebihkan Allah daripada yang lain. Akramul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah orang-orang yang berilmu itu, karena mereka itu adalah pewarisnya para nabi. Paman akramahum faqad akramallahu wa rasuluhu. Barang siapa memuliakan para ulama, menghormati para ulama, mencintai para ulama, maka orang itu diberikan Allah kemuliaan. Nilainya adalah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kemuliaan ulama, mudahan kita anak cucu kita barang jadi ulama, kita ada mulia, hebat. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman maka annama zarani. Barang siapa menziarahi akan orang alim, maka seakan-akan menziarahiku. Ini hadis Nabi. Barang siapa menziarahi orang alim, maka seakan-akan menziarahi aku. Mailangi lah bisa. Wa man safaha aliman maka annama safahani. Barang siapa bersalaman dengan orang-orang alim, maka annama safahani, maka seakan-akan bersalaman dengan aku. Nabi melalui. Assalamualaikum. Jadi di antara kemuliaan orang yang berilmu, orang yang alim, man zara aliman faka'anna mazarani. Barang siapa mengilangi orang yang alim, berziarah ke orang alim, faka'anna mazarani. Allah memberikan kemuliaan seperti ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi, ya Nabi. Wa man safa'a aliman faka'anna ma safahani. Dan barang siapa bersalaman dengan orang alim, maka seakan-akan bersalaman dengan aku. Wa man jalasa aliman faka'anna ma jalasani. Dan barang siapa duduk sekedudukan dengan orang alim, maka seakan-akan sekedudukan dengan aku. Nilainya
Wa man jalasa wa man jalasani fid dunya ajlasallahu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa pernah duduk lawan aku ya Nabi di dalam dunia, maka akan didudukkan Allah dengan aku di hari kiamat. Nah kita ini kan tidak dapat lagi lawan Nabi, tapi ada nanjar Nabi yang seperti lawan sini tadi lawan ulama. Jadi duduk sekadudukan. Karena biasa bila duduk dengan ulama itu biasa yang kita dapat itu kebaikan, ilmu, beribadatan. Kada dapat menang duduk lawan ulama itu misalnya gedung, bejator, kada. Nah di situ jadi ada nilai yang hebat tadi. Karena duduknya jadi ibadah. Duduk dengan ulama itu kan jadi ibadah. Karena ulama itu mereka duduk nang disepandir ilmu, kisah-kisah orang-orang soleh. Nah, bagus-bagusnya. Makanya ada nilai yang diberi seperti duduk dengan Nabi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, rak'atun minat. Dan dikatakan lagi kun aliman au muta'alliman au muhibban, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, wala takun khamisatan patah. Jadikan hidup kita itu jadi orang alim. Alhamdulillah kalau sudah mengaji tuha pamudah. Au muta'alliman, kada kau jadi orang alim, jadi orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang tertuju mendengar akan ilmu. Au muhibban, kada kau juga, maka jadikan diri itu orang yang cinta berat. Wala takul khamisah, dan jangan dijadikan engkau itu orang yang kelima. Alim kada, belajar kada, mendengar kada, cinta kada, sarif kada, memusuhi kada. Patahlik maka celaka bila sudah jadi orang yang. Nah itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah ujar Nabi, ala ukhbirukum anil ajwadi ajwad. Hendakkah engkau aku kabarkan daripada orang yang lebih pemurah daripada orang yang pemurah? Yang paling pemurah siapa? Di antara orang-orang yang pemurah. Ujar Nabi, Allahul ajwadu illa Allahul ajwadul ajwadu wa ana ajwadu waladi Adam wa ajwaduhum min ba'di rajulun aliman rajulu alima ilman fanashara ilmahu yub'atsu yawmal qiyamati ummatan wahidah. Orang yang paling alim, orang yang paling pemurah, Allah. Ujian Nabi yang pemurah. Yang paling pemurah itu Allah. Kemudian di antara manusia yang paling pemurah, aku ya Nabi. Seluruhnya itu yang paling pemurah Allah. Kemudian seluruh manusia yang pemurah Rasulullah. Kemudian sesudah Rasulullah yang paling pemurah itu adalah orang yang berilmu, orang yang alim, dan orang alim itu menyebarkan akan ilmunya di dalam dunia ini. Maka orang itu akan dibangkit pada hari kiamat dengan umat. Jadi orang alim itu pemurah. Kenapa nilai pemurahnya di mana? Karena di dalam penyebaran ilmunya. Kayak Guru Fatur Rahman beberapa tahun mengajar sini di Al-Falah Lawas, kemudian pengajian di Banjar banyak pemurah banget. Jadi untuk sekadudukan dengan orang-orang yang berilmu. Kemudian lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membaca hadis Nabi itu baguslah. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fafaraha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa memandang kepada wajah orang alim dengan pandangan gembira, menjadikannya itu jadi gembira sambil memikirkan kebesaran dan kemuliaan sini.
menjalani hibahnya sidin itu diberi Allah dengan berkat ilmu, hibahnya sidin itu diberi Allah dengan berkat ibadah, macam-macam pandangan senang karena memandang kemuliaan yang diberikan Allah. Allah akan menciptakan satu pandangan itu satu malaikat yang memintakan ampun kepada orang yang memandang itu hari kiamat. Jadi apabila banyak hijipan mata, banyak juga lihat malaikat. Guru Saifur Rahman misalnya di hati, sejam duduk lawan saya, sejam duduk masih dia berapa hijipan malaikat sudah. Kurang nang karmian nongkrong. Ada kalau ini mata karmian kan mbak. Mbak karmi matanya tak tujuh, ini bentar. Tuh untung tuh banyak kalau itu kan. Memandang dari kurang kurang alim. Sekajapan mata saya malaikat. Satu kejapan mata diulangkan Tuhan satu malaikat. Duduk sejam lawan sidin. Kalau dihitung misalnya 100 kejapan, berarti dapat 100 malaikat. Nang malaikat tadi ditugaskan Tuhan memintakan ampun kepada kita yang melihat itu. Sampai apabila malaikatnya sampai hari kiamat, kitanya mati dan malaikatnya masih dimintakan ampun lagi. Bila yaumil kiamat pembacanya ya Allah. Dan makanya bagus menjanaki orang-orang yang berilmu. Nah ini makanya kita itu jangan wajar guru bahari di rumah tuh saikum barang orang alim, karena hibatnya orang alim ini. Arti orang alim itu pada harus jadi tuan guru gana, ada. Arti orang alim itu belajar agama dengan paham, kemudian mengamalkan ilmunya dan kemudian menyebarkan, mengajarkan. Walaupun misalnya 4-5 ya, itu sudah masuk di dalam kategori orang tua alim. Pertama belajar dengan paham, belajar agama dengan paham, dan kedua mengajarkan dan mengamalkan, dan ketiga mengajarkan. Itu hukumnya alim. Kita bisi anak misalnya pakai itu. Kan orang mana itu? Di Jakarta. Apalagi Habib pun. Di mana dia? Nah, sidin bisa belajar di Darul Mustafa Tarek. Dilihat di sini, sidin kurang belajar, mana Habib, mana orang belajar. Jangan mandang karang-karang sidin sudah aja. Melihat di sini itu memandangnya dengan pandangan masuk hati kita tuh dengan kekaguman apa yang diberikan Allah kepada kemuliaan yang diberikan Allah pada sini. Memandang tuh sambil memikirkan, masya Allah sini ini untungnya hebatnya diberi Allah ilmu, diberi Allah Taala kemuliaan ilmu, diberi Allah kemuliaan ibadah, diberi Allah kemuliaan sebagai zuriat Rasulullah. Jangan mau bungasnya sini. Sudah begini kan belum kan? Itu nafsu pandangannya. Itu pandangan nafsu. Ini pandangan dengan pandangan kekaguman, ketakjuban dengan pemberian Allah. Jadi kayak itu untungnya sekajapan mata. Lihat ulang saja banyaknya. Cuma pas tabaruman sedih langkar juga. Maka orang langkar. Paling yang tertawa di sini buat gini nanti tertawa. Apalagi melihat Habib itu nanti tambahin ulangnya. Malah Habib itu mumasnya apa ayah para Rasulullahnya. Ini sebagian aja, kalau daripada Rasulullahnya sebagian. Artinya satu putung daripada putungan abangannya ada sabigi apa mensabsakan apalagi Rasulullahnya. Itu ayalah mumas ini mumasnya. Padahal sini keturunan berapa dia? 30 berapa keturunan? Udah 30-an keturunan Nabi. Kayak para Rasulullah nang aslinya dan Tuhan Presiden.